Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan lihat nih gimana sih cara kita belanja ke pasar dengan 100.000 aja. Ini bisa untuk kurang lebih 1 mingguan aja. Dan sekalian ada fruit preparationnya ya teman-teman ya, seperti yang zaman sekarang ini ya, yang makanannya ditata dengan rapi. Mari kita coba dan apa aja yang saya beli. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu komen ini, oke? Nah, hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya berbelanja untuk kebutuhan mingguan. Banyak yang nanya, bisa nggak sih Kak kita berbelanja dengan nominal uangnya hanya 100.000 rupiah aja, namun itu bisa untuk 1 minggu? Saya jawab sih sebenarnya bisa banget ya teman-teman ya, asalkan kita tahu dulu nih menunya apa aja untuk 1 minggu ke depan. Karena itu sangat penting sebelum kita membajetin anggaran, kita harus tahu dulu nih apa aja menu makanan keluarga untuk 1 minggu ke depan. Nah, kemudian apa-apa aja bahan yang kita butuhkan sehingga nanti teman-teman tahu apa yang harus dibeli ke pasar, apa yang nggak dibeli, dan apa yang perlu hanya tambahan aja ya. Itu yang saya lakukan dalam 1 bulan terakhir ini untuk menghemat yang namanya uang belanja, apalagi jika kita diberi uang per bulan, yang mana kita harus menghemat sehemat-hematnya sehingga kita bisa yang namanya menabung. Jadi ingat teman-teman ya, kalau menabung itu uangnya diambil di awal, bukan diambil dari sisa. Jadi jika kita udah memisahkan yang mana tabungan, yang mana dana darurat, jadi sisanya untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan makan, untuk transportasi atau hal-hal lainnya. Nah, di sini saya juga beli lele ya teman-teman ya. Nah, untuk lele ini saya beli 1/2 kilo karena ini bisa dimakan kurang lebih 2 hari ya. Biasanya lele ini kesukaan anak-anak, ini nggak saya apa-apain, nggak terlalu banyak bumbu-bumbunya, cukup pakai garam aja, kemudian ada rempah-rempah aromaterapik sebagai pewanginya aja. Nah, ini tadi ada ayam yang saya beli 1/2 kilo, ini kurang lebih 20 ribuan. Kemudian ini juga ada lele kurang lebih 20 ribu juga. Nah, kemudian ada juga yang saya beli yang namanya ikan ya, ikan bermacam-macam ikan yang saya beli ya. Jadi untuk ikan ini bisa teman-teman gunakan, bisa 1 sampai 2 kali untuk makan ya. Ini juga ada yang namanya ikan nila yang saya beli setengah. Kenapa saya beli setengah? Karena takut nanti jika kita beli banyak-banyak, karena tahu ya kita nggak masak hari itu, ataupun masak paling nggak banyak banget sambal yang kita bikin, jadi bisa bervariasi per minggunya agar nanti nggak bosan. Makanya saya beli beberapa macam lauk aja. Nah, ini untuk ikannya juga 1/2 kilo lebih kayaknya nih, 1/2 kilo lebih, ini juga 20 ribu untuk lauk-lauknya aja. Nah, di sini saya juga ada berbelanja untuk jamur. Untuk jamur ini nanti bisa diolah, bisa pakai tepung atau digoreng aja, itu bisa ya. Ini untuk tambahan-tambahan aja. Apalagi jamur ini juga kesukaan anak, jadi kita usahakan kita berbelanja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekaligus. Nah, ini juga ada ikan nila, ini ikan lele, ini juga ada ayam potong, yang mana ini bisa kita bumbu-bumbuin teman-teman ya. Bisa teman-teman goreng, diungkap, kemudian dimasukin ke dalam wadah agar dia tahan, nggak mubazir ya. Itulah kenapa selalu saya tekankan ketika berbelanja, misalkan teman-teman belanjanya untuk 1 minggu dengan targetnya mungkin sama seperti saya, 100.000 rupiah atau 150.000 rupiah per minggunya. Nah, teman-teman bisa belanja dalam 2 tahap. Maksudnya gimana? 2 tahap itu mungkin bisa 3 hari pertama teman-teman bisa belanja untuk menu di hari Senin sampai dengan Rabu. Nah, kemudian untuk belanja di tahap kedua, teman-teman bisa belanja di hari Kamis sampai dengan hari belanja untuk hari Kamis dengan sampai hari Minggu, agar nanti
bahan-bahan misalkan ikan ataupun sayur yang kita beli itu masih fresh dan masih bisa kita gunakan dan tidak mubazir. Nah, kali ini sengaja saya nggak beli sayur, saya memperbanyak lauk-lauk, yang mana lauk nanti ini akan saya ungkap atau saya goreng sekilas atau digoreng sedikit untuk ketahanannya di dalam kulkas ya, agar nggak cepat busuk. Nah, untuk sayur-sayurnya saya cuma beli timun doang ya, karena untuk 2 harian inilah kita bikin acar ataupun jadi cemilan juga bisa. Nah, nanti untuk sayur-sayurannya bisa kita beli di abang-abang depan atau di warung depan, sehingga kita bisa mendapatkan sayur-sayur yang fresh ya. Ini juga ada cabai, saya beli cabai. Ini ada juga bumbu-bumbunya untuk ikan bakar. Ini ada bumbu untuk ayam bumbu. Kemudian juga ada cabai, juga ada cabai halus. Nah, kebutuhan bawang saya beli karena bawangnya ada. Itu yang saya katakan tadi, teman-teman, sebelum list barang-barang yang ingin dibeli, teman-teman cek dulu nih stoknya, apakah bawangnya masih ada, apakah cabenya masih ada. Jadi nggak usah beli lagi, habisin dulu ada yang di rumah agar nanti nggak mubazir dan nggak busuk juga. Tapi jika udah habis silahkan dibeli, silahkan di list. Nah, ini sayur-sayurnya udah saya katakan tadi kenapa nggak saya beli, karena bisa teman-teman beli di warung untuk sayurnya, karena sayur kalau udah 3 hari atau 4 harian di dalam kulkas biasanya dia akan layu, makanya nggak saya beli. Nah, ini kurang lebih saya berbelanja ayam 20, lele 20, ikan 20, 60.000, kemudian juga ada cabai 4.000, cabai halusnya 4.000, jadinya 8.000, kemudian juga ada bumbu, semuanya ini 20.000, jadi 80.000, kemudian juga ada timun, kemudian juga ada jamur yang saya beli hanya sedikit aja, 5.000 aja. Nah, juga nggak lupa kebetulan lagi ada musim buah di tempat saya ya. Di sini ada musim mangga, jadi saya belilah mangga untuk anak-anak karena target tadi 100.000 ya teman-teman ya. 100.000 ini di luar dari catatan, makanya saya beli cuma Rp6.000 aja, sehingga cukuplah untuk berbelanja hari ini hanya Rp100.000 aja. Semoga ini bisa cukup untuk 1 minggu ke depan. Ini di luar dari sayur-sayuran. Mungkin jika masuk sayur-sayuran kurang lebih ini nggak sampai 150 ya teman-teman ya. Apalagi sayur-sayuran itu barangkali untuk 1 hari 1 biasanya sayur bayam itu 4.000, kemudian sayur kangkung itu 4.000. Kita kaliin aja 4.000, 4 kali 7 berarti 28.000. Artinya untuk 1 minggu juga nggak nyampe 150.000 jika kita bisa melis berapa barang-barang yang akan kita beli dan juga menu apa aja yang akan kita masak untuk 7 hari ke depan. Nah guys, itu ya gimana cara saya untuk menghemat uang mingguan, gimana saya cara mengatur uang mingguan sehingga bisa tercukupi untuk kita satu keluarga. Nah, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di dalam video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.